Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umay terek nangtung tadi yuk. Kalau berdiri durasinya 15 menit, Bib. Tenang nih ya. Tapi yang penting penontonnya itu penonton. Wah, dipikir kita orang ketoprak, Bib. Iya, demam bola ya, demam bola. Piala Dunia, jadi kebiasaannya mustamiinnya tunduh tajan. Mugia panjang umur, sehat walafiat, barakah dunia akhirat, digabulkan segala hajat-hajatna, dilunaskan hutang-hutangna, dilancarkan rezekina, digampilkan jodohna. Mudah-mudahan Habib Anis ditambihan jodohna. Iya berat. Masalahnya amin, amin. Kan yang doakan saya malah amin. Iya. Antum tahu nggak istrinya Habib Alwi ini CS-nya Istriana. Oh iya. Jadi antum ngomong sini langsung laporan sebelah sana. Cuman Beb Ana dari tadi nih ketika antum doa tak lihat yang amin sebelah sini tok. Yang belakang itu nggak tahu pengen gobul hajat apa ndak itu. Amin tuh. Enggak Bib, yang belakang nih bingung. Bingung apa? Enggak tahu yang ganteng nih anak apa ente. Sallu alana. Kalau salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita sama kakak iskudu ngalah nggih. Masya Allah. Tapi wajah ya nya kurang lebih lah 11-12 lain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sholawatan dulu ya Pak. Setuju? 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 Isi gana rada aneh ya. Kunaon aing nantung duaan. Tahu nggak kenapa? Budgetnya Habib Alwi pas-pasan. Betul Beb? Iya, jadi ini kayaknya 3 juta dibagi 2 Beb. Yang paling enak Habib Novel, yang nggak katanya cuman diundang ya, cuman pengen hadir, tapi paling gede dapatnya dia sendirian. Malulu mencek bahasa aing nama. Sallallahu alaihi Muhammad. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah Ala Yasin Habib. Ayo sama-sama. Salatullah salamullah salamullah Habibillah. Para wanita dan laki-laki, mari kita salawatna untuk menjaga isi hati, biar dapat syafaat Nabi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Beb tadi kan bilang sholawat ini katanya usaha untuk menjaga hati. Naam. Biar dapat syafaat Nabi. Naam. Dan ini adalah khususiyah yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Bib, gimana itu Bib? Biar bahwasannya betul hati bisa bersih dengan berkat sholawat. Coba Bib, barangkali ada tips-tips untuk pribados abdi dan untuk semuanya yang hadir. Coba. Yang pasti semuanya sudah tahu kalau dengan sholawat bisa mendapat rahmat. Dan ketika rahmat Allah turun di hati seorang hamba, di situ turun ketenangan. Alamatu duhuli rahmatillah ila qalbi abdin itma'annat wansyarahat. Tanda-tanda masuknya rahmat Allah
di hati seorang hamba itu hatinya tenang. Makanya sholawat membuat hati insya Allah kalau udah tenang hutang nggak kepikir, awas gak dibayar. Siap, lanjut sholawatnya. Ada jomblo di sini, jomblo ada? Ayah jomblo? Jomblo, ayo nubuga pemajikan ngaku jomblo sih, hati-hati. Ada nggak Bib orang yang udah punya suami, udah punya istri, tapi dia ngakunya jomblo, itu hukumnya gimana Bib? Haram. Nah, bisa jatuh talak nggak? Enggak ya. Gimana? Bisa jatuh talak nggak? Mana nggak kawin acan? Acan, lah. Bisa kinayah apa sorry? Kinayah. Masuknya ke kinayah. Kalau dia niat talak di dalam hatinya, masuk jatuh talak. Hati-hati kalau ngomong, nggih. Ada jomblo ada jomblo ngacung. Coba nempo banget jomblo karasep. Jomblo yang pengen nikah siapa coba ngacung? Ngacung. Jomblo yang pengen nikah siapa coba ngacung? Ini khusus untuk jomblo ini. Siap untuk jomblo, siap. Jomblo watinya mana? Si Wati mana si Wati? Oh. Dewi. Para jomblo dan jomblowa. Ngajar dompet tuh. Para jomblo dan jomblo. Para jomblo dan jomblo. Jangan suka main. Main hati menyakitkan. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Betul nggak Bibali? Sakit. Jangan main hati kalau selain sama Nabi, ujung-ujungnya pasti sakit. Tapi kalau kepada Nabi dan ditujukan untuk Nabi dan Allah, insya Allah kekal dan abadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Para jomblo dan jomblo, jangan suka main kecuali untuk sang Nabi agar selamat di mahsyar nanti salatullah. Ini buat Habib Anis sama Habib Alwi ini. Waduh. Iya. Masya Allah. Habib Anis dan Habib balik deh. Habib Anis dan Habib sungguh kasep cakep seka. Dia siap mencari untuk yang kedua. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah, salamullah. Al-Fatihah. Mangga Habib Anis. Amin. Ini tahun depan Habib Ahmad gak mungkin diundang lagi di sini. Itu WA-nya langsung itu langsung di WA itu barusan. Rada berem banget nak. Sieun ku pamajikana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral habaibul kiram wa izzatil kurama, para habaib, para kiai, para alim ulama nuku pribados dipihormat anu tetiasa punten namina tadi disebutkeun hiji-hiji dan memang seueuran loba tuh. Jadi kedar lamun disebutkeun 5 menit sorangan. Ayah Habib Novel, ayah Habib geus pokona mah habaib-habaibna, para kiainya. Kiai-kiainya. Habib Anis siapa nama kiai-kiainya, Bib? Ayah Kiai Muhid, Ayah Kang Rahmat, ada Masya Allah semuanya.
para Kiai Kiai ada Mansur. Kiai Mansur, Kiai Sepuh yang ada di Kabupaten Kuningan, yang mudah-mudahan semuanya panjang umur, Amin. sehat walafiat, Amin. dilancarkan semua urusannya oleh Amin. Allah, Amin. dan semua yang hadir di sini juga semoga dikabulkan semua hajatnya oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Habib Ahmad, ini banyak orang yang hadir di sini dan masya Allah hadir di pengajian-pengajian. Semua pengajian dihadiri. Cuman Beb, memang rada gimana ini? Zamannya, tuntutannya, kok macam-macam fitnah yang ada. Kadang-kadang ada yang langsung STMJ, sholatnya terus Maksiat. ayo. Jalan. Masya, malaikatnya liar Beb. Iya, kadang ditulis seperti ini, kadang ditulis seperti itu. Jadi dengan hadir di majelis yang seperti ini, apakah bisa menghapus dosa-dosa yang ada? Sangat. Sangat bisa. Sangat. Karena kita adalah umat Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Umat yang wasallam. dimana diharapkan daripada umat-umat sebelumnya. Nabi Musa, Nabi Adam, itu semua. Bahkan Nabi Musa ketika melihat keistimewaan Nabi Musa bingung. Umat siapa itu ya Allah? Umat siapa? Ingin, berharap. Masya Allah. Dijadikan. Padahal sudah dijadikan Nabi. Bayangkan Nabi loh. Nabi. Musa alaihissalam. Seorang Nabi. Kalimullah. Kalimullah. Berharap. Ingin menjadi umat Sayyidina Muhammad. Ada apa dengan umat Nabi Muhammad? Sampai Allah mengatakan, demi Allah, dikasih tahu sama Allah, sungguh hadiah dan bahagianya kita ketika kita dijadikan umat Sayyidina Muhammad. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Hadiah dari Allah. Dari Allah untuk kita. Nah, sekarang bagaimana ketika kita diberikan hadiah, balasannya kepada Allah apa? Bagaimana tanda terima kasihnya kita kepada Allah? Apa yang harus kita lakukan? Timbal baliknya ini bagaimana? Cara syukur kepada Allah atas kita dijadikan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita satu saja, Bib. Satu saja. Ya. Tadi siang mungkin yang hadir di pengajian di mana tadi? Jagasara. Ya, satu saja. Begitu cerdasnya umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu sahabat yang menjadikan contoh, dan contoh itu kebahagiaan khususnya atas dijadikan umat Sayyidina Muhammad. Dengan mudahnya Allah berikan jalan untuk umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya Allah dengan mudah. Masya Allah. Jadi malaikat bingung kalau ada umatnya Nabi yang nggak masuk surga. Makanya mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Amin. Intinya gini Beb, ada satu kisah. Saya singkat aja kisahnya. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah. Datang, ya Rasulullah, ini kumpul semua sahabatnya. Kalau rumpul sadaya sahabatnya, hiji awewe dongkap, gelis awewe na. Wow, pokok nama iya non kutilang, kurus, tinggi, langsing, istimewa tuh. Masya Allah. Nggak pokoknya mau ngomong awewe langsung barentak kiai game sarua aing ge habaib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Eta awewe dongkap, ya Rasulullah cenah. Pangkawinkeun abdi cenah. Nikahkeun abdi, nikahkan saya ya Rasulullah. Dengan semua para sahabat ini yang mau sama saya, tunjuk ya Rasulullah. Karena dengan isyaratmu insya Allah kebaikan untuk saya dan kebaikan untuk calon suami saya. Rasulullah seseorang yang bijak, untuk langsung nunjuk, mana kawin? Ente. Kata Rasulullah, semua sahabatku semuanya baik. Semua muridnya Rasulullah baik dan berhasil. Semua santrinya Rasulullah berhasil. Tidak ada yang tidak berhasil. Semuanya baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Kulluhum udul. Mereka semua para sahabat-sahabat yang adil. Ketika itu Rasulullah mengembalikan lagi kepada wanita, silahkan kamu yang milih, kamu yang menikah, kamu yang milih, semua sahabatku baik. Lalu wanita itu mengatakan kepada para sahabatnya, Nabi Muhammad, siapa di antara kalian yang mau menikahi saya? Semua angkat tangan, Bib. Ana. Mungkin ini mah perasaan saya, Bib. Mungkin Sayyidina Ali mau angkat tangan nggak jadi. Takut mertuanya, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semua angkat tangan. Ana ya Rasulullah, ana. Perempuan ini bingung. Ya sudah, kalau semuanya mau, katanya perempuan ini, geus ku urang dibere syarat, nu bisa syarat ieu, mangga nikah jeung abdi. Mangga nikah saya. Nikahin saya silakan. Kata Rasulullah, sebutkan syaratmu. Syaratku yang pertama adalah orang yang menikah dengan saya, orang yang bisa sedekah onta.
Sahabat nu tadina udah geus angkat tangan ngahisep kabeh. Waduh, sedekah onta Bib. Onta harganya berapa? Berat. Sabraha. Boro-boro jeung onta. Komo di zaman sahabat urang-urang aya masjid, aya majlis ya Masjid Habib Alwi can anggeus ya masjid majlis. Rek marere moal mun dipenta ayeuna ya. Wah ulah suudon, wah Habib Alwi ngumpulkeun jamaah rek menta henteu. Ieu mah inisiatif aing bae. Amplopna Habib be bikeun, nya aing mah can magomna mun bikeun amplop kabeh. Mun saeutik ewang teu nanaon Beb. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini semua para sahabat yang tadinya udah angkat tangan dengar sedekah onta terjadi. Wallah, padahal ini wanitanya cantik, geus terjadi. Ada satu sahabat di pojok angkat tangan, "Ana ya Rasulullah, saya yang akan menikahi dan saya siap setiap minggu sedekah onta." Kata Rasulullah tegedam ke depan. Itu sahabat bingung, ya jalma malarat tapi mampu. Ini sahabat cerdas, tahu bagaimana tempat. Lain siga pikiran orang, wah ieu mah sahabatna meureun heuh. Urusana kumaha engke, lain engke kumaha. Mun urang-urang kawas kieu. Geus nu penting geulis kawin heula urusana kumaha engke. Boro-boro masalah masalah kredit motor bae nu penting aya DP heuh. Lah. Eta geus satu kesalahan. Ini kesalahan yang menjadikan STMJ nya ieu. Kumaha engke. Ieu STMJ kumaha engke. Kumaha engke nyaho teh Bib? Ieu mah Sundana ge rada kudu dikawinkeun jeung orang Sunda leta sia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Ulah anggap aing ketoprak ya gak ada ya. Subhanallah, sahabat ini mendekat Rasulullah. Bib, asal duduk dulu Bib, ceritanya agak panjang. Duduk dulu, ente dengerin dulu dah. Nanti lanjut. Masya Allah. Nah, duduk dulu calon pengantin insya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teruskan deh ceritanya ya. Biar kita tahu diri dan tahu memahami bagaimana terobosan-terobosan yang menjadikan langkah yang sangat mudah ketika Allah berikan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lihat orang-orang cerdas sahabat. Ana ya Rasulullah, saya siap setiap minggu sedekah onta. Ta'al. Sekarang syarat yang kedua dan ketiga jatuh kepada Anda. Karena wanita ini memberikan 3 syarat. Sebutkan syarat yang kedua. Ini sahabat udah dengerin aja. Syarat yang kedua, orang yang menikahi saya adalah seseorang laki-laki yang setiap harinya menghatamkan Al-Quran. Siap, cek Rasulullah. Teu make mikir sahabat ieu, siap. Sahabat bingung, ieu jelema pangkedulna. Tapi kok siap, bener urusanna kumaha? Kumaha engke. Geus Bib istirahat lah Bib. Yang ketiga, siap. Yang ketiga yang menikahi saya adalah orang yang setiap malamnya semalam penuh dia ibadah kepada Allah. Siap, langsung siap ya Rasulullah. Teu make mikir, ieu sahabat 3 syarat langsung disiapkan. Nempo awewena geulis geus siap bae aing pokona kawin. Dikawinkeun ku Kanjeng Nabi saminggu, 2 minggu, 3 minggu, sabulan balik deui awewe ieu. Ceurik dipayuneun Nabi dengan depan para sahabatnya, "Ya Rasulullah, wa huwa rajulun kadzdzab." Dusta eta salaki aing teh. Boro-boro 3 hiji ge hanteu. Boro-boro sedekah onta, hayam ge hanteu. Tanyakeun ieu saksi sahabat-sahabat. Oge aya nu kapasihan teu aya. Rasulullah seorang yang adil, seorang yang bijak dipanggil dan dihadirkan atas dakwaan seorang istrinya. Betul, apa yang didakwakan istrimu kamu tidak melakukan syarat tersebut? La ya Rasulullah, wallahi katanya. Ketiganya saya kerjakan ya Rasulullah. Sedekah onta unggal minggu aing sedekah onta. Sami'tu min kalamika ya Rasulullah. Pernah mendengar ucapanmu dari umatmu, khususiyahnya orang yang datang sholat Jumat datang pertama dia dapat pahala sedekah onta. Aing pangheulana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini orang yang cerdas. Orang yang pintar, ada kesempatan. Pahala amalannya sedikit tapi pahalanya besar. Nya awewe langsung nyongot, nya lagi awewe. Tuh bisa ya Rasulullah. Bukan seperti itu yang saya maksud, sembelih. Cek laki na dilelewe, alah sia ngomongna teh sembelih baheula. Ngomongna kan sedekah, lamun nyembelihnya aing moal sanggup goblok. Nyaho aing malarat. Tapi judulnya sedekah. Yang kedua, wallahi saya mengerjakan ya Rasulullah, sami'tu min kalamika ya Rasulullah anna suratul ikhlas ta'dilu thuluthul Quran atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar ucapanmu sesungguhnya surat Al-Ikhlas pun dibaca sekali seperti sepertiga membaca Al-Qur'an. Wallahi qara'tu aktar min 3 marrat.
Berarti aing hatam leuwih ti sakali. Leuwih ti maca kulhu aya mun sapoe 100 kali. Kata Rasulullah, asabta. Ini cerdasnya, Bim. Seorang sahabat yang tahu bagaimana khususiyah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sami'tu min kalamika anna man sholal isya fil jamaah fa ka'anna maqama nisful lail. Man sholat subuh fil jamaah fa ka'anna maqama laila kullah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, urang abdi teh pernah mirangkeun ti anjeun. Semalam penuh saya ibadah walaupun saya tidur ya Rasulullah. Karena saya pernah mendengar ucapanmu, barang siapa yang sholat isya berjamaah itu akan ditulis sama malaikat seperti setengah malam dia ibadah. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia akan ditulis oleh malaikat semalaman penuh dia ibadah kepada Allah walaupun cenah aing molor. Kata Rasulullah, asobta. Enggeus, tal awewe teh bisa ngomong. Yang geus bener balik deui. Hiji kosong. Gol. Ini kecerdasan seorang sahabat Rasulullah yang mengerti bahwasanya khususiyah umat Nabi Muhammad. Betul, ini hadiah dari Gusti Allahnya. Makanya ini kesempatan ketika kita pulang dari tempat ini, kata Habib Anis tadi, Beb, kira-kira ini kita nih pulang dari tempat sini bawa manfaat, bawa hasil diampuni sama Allah, ya sudah pasti, Beb. Sudah pasti. Masya Allah. Qad budilat sayyi'atuhum hasan. Aing diuk ayeuna, bujur aing serada. Aduh. Ya jangan budilat hasan. Masih panjang. Lanjut. Ngomong ke Habib Alwi, tambahan amplop aing. Berat kalau sudah Habib Ahmad yang ceramah udah selesai sebetulnya. Ma ba'da kalam. La. Ma ba'da kalam. Sebab kalau kita orang ngomong, Beb, rada lempeng dikit hilang semua semangatnya. Oh enggak, masih semangat. Sepak bola di Qatar, semangat. Messi radhiyallahu anhu dan Ronaldo radhiyallahu anhu, semangat. Yo, kadernya radhiyallahu anhu bingung. Boleh enggak, Beb, bilang radhiyallahu anhu untuk orang yang masih hidup? Didoain hidayah, Beb. Boleh. Nah, kalau yang udah mati tidak boleh. Jadi ulah keder, Masya Allah. Semoga Messi, Ronaldo dapat hidayah berkahnya Habib Ahmad. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Masya Allah, apa yang kita dengarkan baru saja udah lengkap. Cai. Kalau amplop na dibagi dua, cai tadi bere bisa, aduh. Ya hasrata. Mangga Habib Anis, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, semoga doa-doa beliau tadi dikabulkan semuanya sama Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, apalagi ada yang kita dengarkan tadi udah cukup banget. Apalagi ada hadis yang menerangkan tentang ketika kita hadir di majelis yang seperti ini, seraya di akhir majelis nanti ada yang menyerukan gumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, gumu, seakan ada seruan nanti gumu, berdiri semuanya, maghfuran lakum, kalian semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih hebatnya lagi, qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Ya, semua kejelekanmu akan diganti dengan kebaikan. Kalau 1.000.000 kejelekan diganti dengan 1.000.000 kebaikan. Masya Allah. Ada satu cerita, seorang yang hadir di majelis taklim, walaupun dia tadi ini tidak punya niat untuk datang ke majelis taklim, saat itu dia salah majelis. Mungkin seorang rentenir yang datang ke majelisnya Al Habib Hasan bin Saleh Al Bahr, seorang yang hadir rentenir. Rentenir, tahu nggak dosanya rentenir itu apa? Itu riba. Kalau kita lakuin minimal dosanya seperti zina sama ibunya. Ya, hati-hati yang pinjol-pinjol. Di sini ada yang pinjol nggak? Tuh diem. Halo. Ulang ajaran dong, jawab atuh. Ayo. Kalau udah masalah maksiat repot, Beb, kadang-kadang, Beb. Masya, nggih. Kalau udah pinjol, hukumnya ada yang pinjol di sini?
Minimal dosanya seperti orang yang zina sama ibunya. Nah ini rentenirnya. Bayangin dah dosanya seperti apa. Naudzubillahi min. Salah masuk ke majelisnya Al Habib Hasan bin Saleh Al Bahar, yang subhanallah ketika beliau hadir majelis, sepulang dari majelisnya seminggu kemudian meninggal dunia. Setelah meninggal dunia tidak ada satu orang pun yang mau mensolati itu jenazahnya rentenir. Gak ada yang mau takziah sama tuh rentenir. Tapi Al Habib Hasan bin Saleh Al Bahar keluar dari rumahnya, ketika ditanya di jalan, Habib mau kemana? Saya mau takziah, ada orang soleh yang meninggal. Siapa yang soleh yang meninggal? Gak ada orang soleh yang meninggal, yang ada rentenir yang meninggal. Kata beliau, ya kita mau ke sana sekarang. Habib, ini gak salah. Antum ulama besar mau menyolati, mau takziah sama rentenir, enggak salah. Minggu lalu dia hadir ke majelis kita. Minggu lalu dia hadir di majelis taklim. Niatnya memang cari orang yang utang sama dia. Enggak niat hadir majelis, tapi dia hadir majelis. Fahasalun nafahat warahmat, katanya beliau Al Habib Hasan bin Saleh Al Bahar. Maka dapat rahmat, dapat nafahat dari Allah. Dia pulang ke rumahnya, kami tahu bahwa dia bertaubat kepada Allah. Dia pulangkan semua kezaliman yang dia sudah pernah ambil. Dia bertaubat sama Allah, dan di ujung hayatnya dia meninggal husnul khatimah. Subhanallah. Maka itu jangan sampai sepelekan hadir majelis yang seperti ini. Kita hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang gak ridho dengan maksiat. Jangan sampai ridho dengan maksiat. Jangan sampai ridho dengan utang 1.000 dibayar 1.100. Kalau ada yang pernah seperti itu, yaudah stop dan minta maaf sama Allah Subhanahu. Dan hadiri majelis yang seperti ini, insya Allah berkahnya majelis yang seperti ini, berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah pulang dan diampuni dari dosanya sama Allah. Insya Allah meninggalnya husnul. Plus satu lagi, jangan lupa yang paling penting, adakan hubungan khusus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita udah punya hubungan khusus sama Nabi, ya, udah sering kan dengar ceritanya ahli maksiat yang ketika di akhir umurnya mau berangkat haji sama anaknya, di tengah jalan meninggal dunia, wajahnya berubah jadi gosong, sehingga anaknya kepikiran, ya Allah, bapakku kok wajahnya jadi gosong, bapakku kok seperti diadab sama Allah. Semua rombongan haji lari, nggak mau ngurusi jenazahnya. Sang anak nangis. Ketika anak nangis, nggak tahan melihat keadaan yang seperti ini, sampai dia tertidur. Di tidurnya datang seorang yang berpakaian putih-putih, membawa kertas putih, datang ngusap ke wajah bapaknya itu dengan kertas tadi ini. Berubah wajah bapaknya yang aslinya hitam jadi putih dan bercahaya. Saat itu orang tersebut pun mau meninggalkan bapaknya. Sang anak manggil, fulan, terima kasih banyak. Siapa gerangan yang sudah merubah wajah bapakku yang aslinya gelap gulita gosong karena diazab oleh Allah menjadi wajah yang terang benderang dan bercahaya? Kata beliau sambil menoleh mengatakan, aku Muhammad, aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapakmu memang ahli maksiat tapi nggak pernah lupa sholawat padaku, sehingga aku datang ke sini untuk nyelamatin bapakmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya majelis yang seperti ini jangan sampai ditinggal. Adakan hubungan khusus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui solawat yang kita baca tiap harinya. Jangan sampai dilupakan solawat pada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, yang satu solawat dibalas dengan 10 rahmat. Bagaimana dengan 100 solawat? Bagaimana dengan 1000 solawat? Berapa rahmat yang akan kita dapatkan? Insya Allah. Maka daripada itu umat Nabi Muhammad yang tenang ya, takut-takut tapi tenang, takut sama Allah tapi tenangkan hati ya dengan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapirang? Jelas. Ini bukti bahwasanya Allah itu maha segalanya. Allah yang mengatur. Jadi ada orang ya yang kadang-kadang kita nggak habis pikir, ini kok habis maksiat tapi kok matinya baik ya, kok sae mautna sae, aya nu ahli ibadah tapi mautna nyungsem. Aneh. Memang ini semua haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang yang bukan dengan kasabnya dia, amalnya dia, amal baik, tiba nggak tahu ini orang dipilih sama Allah, Allah cinta sama dia. Ada. Allahu Akbar. Seperti halnya tadi, seorang rentenir tiba-tiba ya, Allah ketika cinta, idza ahabballah abdan ya, hubbiba, Allah akan menjadikan kepada cintanya Allah tersebut kepada orang tersebut, yaitu dengan melakukan amal soleh walaupun sekali, tapi Allah sudah cinta, membukakan dan semua menghapusi daripada dosa-dosanya. Jadi ada orang Muhammad amalannya sedikit, bahkan ini ahli maksiat tapi Allah cinta. Itu haknya Allah. Allah yang milih ya sudah, mau ngomong apa nggak bisa protes. Malaikat aja nggak protes ya. Allah yastafi minal malaika rusulan wa minan nas. Malaikat banyak tapi yang dipilih berapa? 10. Betul? Yang dipilih siapa? Yang dipilih sama Allah untuk seperti Jibril menyampaikan wahyu, nyabut nyawa, Israel, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, pilih 10. Punya tugas khusus. Tugas khusus dipilih sama Allah 10. Dan juga manusia. Ya, sebegitu banyak manusia yang dipilih Nabi dan Rasulnya. Ini yang dipilih sama Allah. Begitu pula ada orang-orang yang dipilih sama Allah, udah haknya Allah, hak veto, nggak bisa diganggu-gugat. Ini orang ahli maksiat tapi Allah cinta sama dia. Mau ngomong apa? Nanti akhir hayatnya Allah giring. Contohnya tadi kayak orang yang ahli rentenir tapi subhanallah, kok dia bisa tiba-tiba dia datang ke majelis Al Habib Hasan bin Saleh Al Bahar, Allah ampuni dosanya dan mendapatkan cahaya dari bagian rahmat tersebut. Dan juga ceritanya tadi, seorang yang mukanya geseng, ya peteng, tutung, cek bahasa Sunda nama, naon? Tutung, tapi nggak tahu. Allah kasih jalan juga, Allah cinta sama dia, Allah pilih. Subhanallah. Ada juga orang yang menggapai cintanya Allah dengan amalnya dia, banyak sampai akhirnya Allah cinta. Ya mudah-mudahan kita sih inginnya ya, nggak walaupun amal kita sedikit, Allah memilih kita daripada orang-orang yang dicintai. Aya nu penting, Bib. Aya nu penting untuk mendapat itu, Bib. Mangga waktoskeun, Bib. Nggak apa-apa, mangga waktoskeun. Gak enak kalau udah gitu ya. Ya nggak apa-apa. Jadi ada yang penting, Bib. Yang paling penting untuk mendapat itu adalah kolbun salim. Iya, hati yang gak pernah ada benci sama siapa-siapa, itu yang biasanya didapati. Yang mendapat cinta-cintanya Allah itu ya, yang dapat cintanya Allah, yang dapat cintanya Nabi Muhammad, yang kolbun salim, yang hatinya bersih. Upami ayat sahiji bae nu dibenci di hati kita, selesai. Ini yang menjadikan, ini yang menghambat kita dapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayatnya naon Habib? Hati. Ayatnya naon? Itu kata Habib Ali. Pegang, tulis di depan rumah inti. Naon Bib? Lemar. Ayo udah, nanti pada tulis di depan pintu. Jadi ingat, nggak tahu naon artinya aing gitu nyaho. Ini orang-orang khusus yang paham. Yang Habib, orang-orang khusus. Banyak. Aing mah teu ngarti, Sunda aing mah kasar, Bib. Allahumma shalli ala la yanfa'ul mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. La yanfa'u malun wala balun illa man atallaha biqalbin salim. Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai kalau kita ada satu sekarang ini ya yang dibenci, udah deh maafin semuanya. Ntar mungkin dari maafnya kita, kan Allah Ta'ala ngelihat tuh isi hati kita. Sekarang lagi dilihat sama Allah Ta'ala isi hatinya.
Isinya apa coba? Isinya apa coba? Kalau Allah Ta'ala lihat hati kita, isinya apa? Ada yang dibenci ente? Aya nu didendamin ente? Aya nu dihigitin ente? Didengkiin aya ente? Kalau ada, hati-hati. Ini yang biasa kayak gitu-gitu tuh, yang dapat checklist apa? Nggak dapat rahmatnya Allah. Naudzubillahi min. Tempat Allah turunkan rahmat. Ya, tadi kan hatinya bersih, Allah turunkan rahmat, Allah cinta. Itu kan tempat Allah menurunkan begitu rahmatnya. Pertama Ka'bah, masjid, yang terakhir hati. Hati ini bagaikan rumah. Rumah kita yang dilihat sama Gusti Allah. Rumah kalau pengen bagus diapain rumahnya? Ya dihias, dikasih sesuatu yang mahal-mahal. Cat nanu alus, naon deh, horden nanu alus, serba bagus. Dia milih yang bagus-bagus. Begitu pula hati. Kalau hati ingin dapat pandangannya Allah, hatinya harus dibagusin. Dipilih sesuatu yang bagus-bagus, kita simpen di dalam hati. Jangan yang jelek-jelek. Yang jelek-jelek sombong, kotoran, jangan. Akhirnya rumahnya berantakan, loba beritna eta hate kena. Imah jorok, cetna geus teu para ruguh. Heeh, naon deui? Sampahna loba. Naon deui? Wah geus macem-macem. Apa yang terjadi? Curut, tikus, musa kecorok, tahu corok kecoa, cucunguk, komplit, nyasarua hati urang ge kawas kitu. Itu para wali Allah kenapa hatinya bersih? Tandanya katanya ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'alamatuha ya Rasulullah. Apa alamatnya seseorang itu mempunyai hati yang bercahaya, hati yang berkilau, hati yang bersih? Pertama, antajafi bidaril qurur. Ya, dia lebih menjauh daripada darul ghurur, yaitu urusan dunia. Yang kedua, al-inabah ila daril khulud, kembali kepada Allah, senang kepada urusan akhirat. Dan yang terakhir, isti'dad li yaumil mau'ud. Ini kata Nabi Muhammad, persiapan untuk ketika kematian itu datang, untuk hari akhirat. Mun aya ieu tilu ciri di hati urang, tilu aya di awak urang, ya dia lebih cenderung ke akhirat, menjauh daripada urusan dunia. Seperti mereka para sahabat ketika ditanyakan, kaifa asbahtum ya ashabi, kata Nabi Muhammad, bagaimana pagi kalian? Dijawab sama Rasulullah, asbahna dhahabu wal hajaru mutasawiyan fi qulubina. Batu kerikil dengan emas yang mahal di hati saya sama. Emas leungit lebok, batu kerikil nya lebok. Mun urang batu kerikil leungit lebok, emas mewek. Nah, iya, mereka itu apa? Sama dunia antajafi, berpaling. Sudah, ini bukan buat saya. Ini tanda-tanda orang yang makanya jadi wali-wali Allah. Al-inabah, perbanyak cenderung kepada urusan akhirat dan melakukan amal isti'dad. Dia udah siap. Anytime siap. Israel mah enggak, aing mah enggak siap. Enggak siap. Kan ngomongnya gitu. Kenapa? Ini orang yang mempunyai hati bersih. Kalau udah siap, ya dia hati-hati, enggak mau nyakitin orang. Ya, nggak mau nyakitin tetangganya. Ya lihat orang-orang soleh seperti itu, lebih menjaga. Geus kajen aing ngelehan teu naon. Teu naon saya ngeleh, mengalah. Yang penting tetangga itu senang, orang lain senang. Ini mereka yang ditandakan oleh Nabi Muhammad mempunyai hati bersih, yang akan dibawa illa man atallaha biqalbin salim qulubana ya Allah. Ya Rabb, semoga hati kita semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita semuanya dibersihkan oleh Allah dari sifat sombong, dari sifat suudzon, dari rasa benci, dari rasa tidak senang kepada siapapun. Ya Allah, jadikan hati kami makmur ya Allah, dengan cinta padamu ya Allah, cinta pada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan hati kami hati yang kau pandang dengan pandangan rahmatmu ya Allah. Jadikan hati kami kau pandang dengan pandangan ridhamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hati kami yang penuh dengan kesombongan ya Allah, hapuskan rasa sombong itu ya Allah. Hati kami yang banyak tertipu ya Allah dari godaan hawa dan nafsu dan setan yang mengajak kepada kami untuk suudzon, hapuskan suudzon itu ya Allah. Hapuskan rasa benci itu ya Allah. Kami ingin datang padamu ya Allah dengan hati yang baik ya Allah. Kami ingin datang padamu ya Allah dengan hati yang bersih ya Allah.
Kami ingin datang kepadamu ya Allah dengan hati yang kau ridhoi ya Allah. Ridhoi kami ya Allah. Ridhoi kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ayo sama-sama. Astagfirullah. Ayo sama-sama. Rabbal baraya. Ya Allah, kami berkumpul, bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, untuk Sayyiduna Muhammad kekasih-Mu ya Allah. Kami Engkau sudah muliakan ya Allah. Izinkanlah kami ya Allah untuk bisa lebih dekat dengan-Mu dengan wasilah Sayyiduna Muhammad, untuk bisa melakukan amalan-amalan yang bisa menjadikan kebanggaan dan kebahagiaan hati Sayyiduna Muhammad. Ya Allah ya Rahman irhamna, ya Mu'inna inna, ya Mughith aghithna. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallinna waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa azak. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah ya Allah ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah, kami hadiahkan amalan kebaikan ini untuk orang tua kami yang sudah meninggal maupun yang masih ada ya Allah. Kami hadiahkan ya Allah. Kami kurang berbakti ya Allah. Kami masih jauh dari bakti kami kepada kedua orang tua ya Allah. Muliakanlah, hanya doa ini yang bisa kami panjatkan untuk kemuliaan kedua orang tua kami ya Allah. Khususnya untuk keluarga besar Al-Habib Alwi bin Yahya ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat beliau dan semua yang bersangkutan hubungan dengan beliau ya Allah. Kabulkan semua hajat-hajatnya. Hajati dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah wa murafaqatul habib sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala man wasalafuna salihun wa ala man habib wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mangga pilih senang tampilan semacam ini, bukan iklan ya. Bukan iklan, bukan mau promosi, bukan mau jualan dari acara, karena ini sama saya sama Ibu Anis terus terang nggak tahu tema apa yang mau disampaikan. Ges, pokoknya mah sakaluarna insya Allah Allah yang menggerakkan hati kami berdua dan menggerakkan semua hati yang ada di sini. Kalau lebih senang misalkanlah yang ngundang dua-duana Habib Anis dan Habib Ahmad, hubungi Habib Alwi baik. Soal amplop geus kumaha bae. Pokoknya mah gampang, numerina saeutik berarti medit, numerina loba nya berarti bager geus kitu bae. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, kami tidak menjual daripada acara-acara tausiah semacam ini demi Allah. Ya wallahi kami dan Habib Anis ini mencari terobosan baru biar semangat, biar enggak padangan, ngantuk. Tujuannya sama yang disampaikan Habib Novel, para habaib, para kiai yang lainnya, pribadi semua, tujuannya agar kita di akhir zaman fitnah, banyak zaman semacam fitnah ini ya bisa terselamatkan. Satu-satunya yang menyelamatkan kita dengan amalan perbanyak sholawat dan bagaimana caranya di hati kita bersih dan bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal taufiq wal hidayah wassalam wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.